pagi Konconaker. Langsung dari Studio Kreasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang, ketemu lagi dalam podcast Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Goreng Bakwan, ngobrol bareng Bagawean. Dengan topik kali ini yaitu BBPLK unggul di masa milenial dan globalisasi. Bersama saya host kali ini Bernanda, dan kali ini super spesial karena kita biasanya kedatangan tamu, namun kita bedol besok di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 118 Semarang untuk bertemu langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Heru Wibowo SOS MM, Bapak Kepala BBPLK Semarang. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Mbak Nanda, sugeng enjang untuk Konconaker. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Ini di era pandemi. Kita juga acara termasuk pakai masker. Sebetulnya saya ganteng loh. Bisa dilepas dulu sebentar. Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita punya ritual atau kebiasaan, yaitu kita main tebak-tebakan. Saya belum dikasih contekan tadi ya. Tebak-tebakannya kali ini hewan. Hewan apa yang punya banyak keahlian? Hewan apa ya? Ini mesti yang tahu jawabannya, mesti yang ngasih tebakan. Iya, kalau saya ngasih semut mesti salah. Ngasih jawaban gajah sama aku salah. Ya sudah, saya nyerah saja. Nyerah. Jawabannya kukang Pak. Apa itu? Karena ada kukang jahit, kukang servis motor, seperti itu. Oh iya, di sini banyak kukang kalau gitu. Di sini itu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Betul. Apa sih Pak bedanya dengan balai latihan kerja yang ada di luar sana pada umumnya? Iya, terima kasih nih Mbak Nanda, saya diberikan kesempatan untuk lebih memperkenalkan BBPLK Semarang. Betul tadi. Apa sih bedanya atau apa sih keunggulannya gitu? Keunggulan. Jadi namanya saja Balai Besar Pengembangan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja. Bedanya dengan PLK adalah bahwa mungkin persamaannya dulu. Persamaannya adalah kita sama-sama lembaga yang melaksanakan pelatihan. Nah, bedanya di sini adalah kita di sini juga sebagai lembaga, kita adalah lembaga unit pelaksana teknis pusat sebenarnya, yang punya fungsi di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, pemberdayaan, juga sertifikasi, baik sertifikasi untuk tenaga kerja, juga untuk instruktur, juga tenaga pelatihan. Wah, nah, lengkap itu yang sekali. kita dimiliki oleh BLK yang lain. Semacam itu. Kalau mau tahu keunggulannya, banyak banget di sini. Pengen tahu enggak? Mau tahu banget Pak, ini tujuannya boyong ke sini untuk tahu banyak tentang BBPLK ini. Masyarakat Semarang, masyarakat Jawa Tengah, bahkan Indonesia harus tahu keberadaan BBPLK Semarang. Jadi sejak tahun 2018 ini BBPLK Semarang ini sudah ditetapkan menjadi balai pelatihan yang punya keunggulan di dua hal, yaitu fashion teknologi atau German apparel, juga bisnis manajemen. Itu artinya dua hal itu se-Indonesia itu ibaratnya dipusatkan di sini. Kita yang terbesar itu kan, kalaupun BLK yang lain ada, yaitu porsinya kecil. Yang lebih spesifik di tempat kami adalah bahwa segala program kegiatan di tempat kami itu berdasarkan atas kebutuhan industri. Ada istilah PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Sehingga di sini yang kita latih adalah 70% itu praktek, teori hanya 30%. Kalau orang hanya mendengar, melihat itu hanya sebatas tahu dan ngerti, tapi begitu mereka praktek, yang 70% tadi paham, kompetensi akan ada melalui praktek. Kami di sini juga selalu menggunakan teknologi terbarukan. Artinya apa yang menjadi kebutuhan industri di sini ada. Itu pula yang kita laksanakan dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan
Kita setiap melaksanakan pelatihan itu selalu berkomunikasi dengan perusahaan yang rencana mungkin menjadi mitra kami untuk penempatan kerja. Sehingga alat-alatnya pun harus sesuai rekomendasi dari perusahaan tersebut. Kalau perlu kita gunakan alat mereka kalau di sini ada, tapi kita percaya di sini adalah sebuah lembaga di bawah binaan langsung kementerian. Kalau kita butuh alat yang terbarukan ya kita tinggal minta oleh Bu Menteri ya langsung ya kirim. Masuk ke Semarang kok ketinggalan, kita kirim itu. Kemudian dari sisi struktur kita lulusan luar negeri juga banyak loh di sini. Wah, keren sekali ya rencana. Kalau dalam negeri jelas ya, itu luar negeri. Kalaupun kami dianggap kurang instruktur, sekali lagi kita melibatkan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan industri. Kemarin saja kita lihat ada pelatihan menjahit. Instrukturnya loh, saya lihat ada orang asing di sini, siapa ini? Oh, saya dari perusahaan Pan Brothers. Langsung instruktur mereka ikut di sini gitu kan. Lulusan kita ya nggak akan kesulitan masuk ke perusahaan itu dia untuk penempatannya. Jadi untuk penempatan kita sudah berkomunikasi dengan berbagai macam industri, perusahaan dan lain sebagainya. Satu lagi bahwa kita di sini juga ada yang namanya sertifikat. Orang ikut pelatihan di sini dapat 2 sertifikat. Satu sertifikat pelatihan, 2 sertifikat kompetensi. Melalui uji kompetensi. Nah, kalau sertifikat pelatihan kan hanya diuji oleh orang kita ya, tapi yang namanya sertifikasi kompetensi itu asesornya dari pihak luar. Jadi itu fair gitu kan, bahwa lulusan kita punya kompetensi semacam itu. Kemudian Bapak, untuk menghadapi tantangan di masa kini, kita kan dihadapkan dengan kaum muda milenial yang gadget oriented nih. Apa saja yang dilakukan oleh BBPLK, termasuk dalam kurikulum, misalnya kurikulumnya atau sosialisasi, kemudian dalam sosialisasi maupun dalam rekrutmen misalnya? Iya. Betul Mbak Nanda, saat ini kita ibaratnya sudah di dalam era industri 4.0 itu ya, di mana informasi itu bisa diakses di mana saja, komputasi lebih cepat karena memakai mesin, otomasi yang mencakup segala pekerjaan rutin, komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Nah, kita mengakomodir tren generasi muda sekarang. Dari sisi pendaftarannya saja, kita selain pendaftaran manual atau offline, kita juga melaksanakan perekrutan atau pendaftaran peserta pelatihan secara online. Semuanya bisa diakses lewat medsos, kayak website kami, IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kita sediakan itu. Teman-teman yang mau mendaftar, kalau mau offline ya bisa di sini gitu. Tapi yang sudah tadi generasi industri 4.0 ya secara online, ada aplikasi-aplikasi yang memberikan petunjuk bagaimana seseorang bisa mendaftar ke tempat kami. Nah, pelatihannya apa saja? Sekali lagi bahwa BBPLK selalu ingin memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat. Bukan kami terpaku bahwa pelatihannya sesuai dengan alat yang kita miliki, sesuai dengan instruktur yang kita miliki, enggak. Kita selalu ingin up to date pelatihan. Kita selalu survei masyarakat itu butuh apa sih. Ketika anak muda barangkali butuh yang namanya pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi, digitalisasi, di situ kita juga selenggarakan. Kita dulu menyelenggarakan di bisnis manajemen ada jurusan marketing. Nah, sekarang sudah ganti menjadi digital marketing. Ya. Dulu pelatihan-pelatihan di menjahit barangkali ada bikin desain secara manual. Sekarang desainnya pakai komputer, fashion drawing, Mbak Nanda. Itu. Jadi apa yang jadi kesukaan anak muda sekarang? Sekarang kesini gabung aja ke BBPLK Semarang. Menarik sekali, Pak. Gitu. Kemudian bisa diceritakan alumninya, Pak. Alumni dari pelatihan ini sudah tersebar di mana saja, kemudian sudah menjadi apa nih? Oh iya, jadi ruang lingkup wilayah kerja kita itu Indonesia, Mbak. Bukan hanya Semarang, bukan hanya Jawa Tengah, tapi Indonesia. Siswa kita juga ada dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua ada. Ya,
Karena apa? Mereka butuh kompetensi tertentu, skill tertentu yang di BLK lokal itu nggak ada. Artinya di Semarang, ya mereka Semarang. Nah makanya kita sediakan yang namanya pelatihan boarding, artinya mereka nginap. Kita sediakan penginapan. Disediakan asrama Konconaker bagi peserta pelatihan. Itu, okay. Nah, kemudian kemana sih mereka? Kita selalu mendeteksi penempatan kerja mereka. Jadi kebekerjaan kita ada suatu sistem di mana kita tahu mereka itu sekarang bekerja di mana. Melalui aplikasi yang kita siapkan, jadi kita bisa menelusuri tingkat kepekerjaan mereka. Untuk di lokal Semarang, bahkan di Jawa Tengah, selama ini kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra kami, antara lain untuk bidang menjahit yang kemarin ada di Pan Brothers. Kemudian ini sebentar lagi kita juga ada kerjasama dengan perusahaan Garment Apparel di wilayah Batang sana. Kemudian untuk bisnis manajemen selama ini kita juga bekerjasama dengan perusahaan retail Alfa itu, sehingga bisa kepakai ke sana, semacam itu. Jadi insya Allah kalau teman-teman mempercayakan pelatihan di sini, kompetensi kita berikan, mereka akan terpakai di perusahaan atau industri yang ada di Indonesia ini. Ya, keren sekali Pak. Kemudian tadi pada saat saya memasuki wilayah perkantoran BPLK ini Pak, disambut dengan videotron besar nih, yang menampilkan tentang pagelaran atau fashion show. Bisa diceritain nggak Pak? Oh iya, jadi saya hanya bisa bercerita karena saya tidak merasakan. Saya kesini baru kan, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Saya di sini sudah mulai buka file-file dokumenter. Ya ternyata betul. Teman-teman di sini itu sudah pernah mengikuti pameran busana di Paris, Surreal Set of Paris gitu kan. Di Paris itu jadi ada show fashion di sana di Paris yang diikuti oleh siswa pelatihan kami. Ya, jadi kita ke sana bawa busana-busana hasil rancangan dari siswa kami. Di sana diperagakan oleh model-model di Paris. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Wah, keren sekali. Iya, kita nggak nyangka pakaian kita sedemikian bagus dipakai oleh orang-orang bule gitu. Ini saya hanya lihat di video, saya nggak bisa itu luar biasa sekali. Dan yang lebih real lagi barangkali ukurannya adalah ternyata baju-baju yang kita bawa. Ini konon katanya, saya juga nggak melihat ini, tapi teman-teman ini coba betul lah. Baju-baju kita bawa berkoper-koper pulang kosong, kopernya diborong mereka. Karena diborong laris-manis Pak, di negeri orang itu baru karya siswa saat latihan ya. Coba kalau mereka yang kita latih sudah jadi. Kita ada kesempatan mempromosikan kita ke luar negeri lagi, wah luar biasa keren. Luar biasa keren. Tahun 2021 ini kan kita terkendala pandemi Mbak, sehingga kita tidak berkesempatan lagi ke luar negeri mempromosikan hasil kreasi kita. Ya mudah-mudahan ini dengan menurunnya COVID, Indonesia lebih baik lagi, sehingga kita masih bisa melanjutkan promosi produk-produk kita kepada dunia luar. Begitu kan Anda. Siap Pak. Kemudian nih pertanyaan terakhir ini, harapan Bapak dan pesan Bapak untuk konconaker sekalian di luar sana nih, apa saja itu Pak? Oh ya, konconaker, Anda harus tahu bahwa kami BPLK Semarang ada untuk melayani Anda. Kita bangga melayani bangsa. Ikutkan anak-anak kita, keponakan kita, tetangga kita, ikut berlatih di sini, ikut mendapatkan skill kompetensi di sini. Insya Allah kita akan mereka berikan kompetensi yang dibutuhkan, mereka kita berikan sertifikasi keahlian sehingga mereka bisa bekerja. Karena ternyata perusahaan sekarang itu ketika menerima calon tenaga kerja, yang ditanya adalah kamu bisa apa, bukan kamu lulusan sekolah mana. Ijazah itu sekarang hampir tidak kepakai, malah dipakai adalah sertifikat kompetensi. Kita di BPLK Semarang menyediakan itu semua. Ya, keren banget BPLK Semarang. Baik Pak, kita sudah berada di ujung waktu.
Terima kasih Pak Heru Wibowo atas waktu dan tempat yang disediakan untuk kami. Untuk menjadi peserta pelatihan di BBPLK Semarang, bisa cek di website bbplksemarang.com atau di medsos BBPLK Semarang. Kalau kesulitan barangkali yang masih kurang familiar dengan digitalisasi, ini bisa hadir ke sini, Pak. Bisa langsung datang. Kios 3 in 1. Kios 3 in 1. Ya, di sana melayani siapa saja yang datang untuk pertanyaan apa saja seputar pelatihan, sertifikasi, juga barangkali penempatan kerja. Penempatan kerja. Iya. Baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya. Saya Bernanda undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salake adunane, nikmati bakwane, terus ke karyane, raih prestasine. Yuk kita say no turbahan, biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bab gawean, pokoknya gurne goreng bakwan. Makasih Pak. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pusat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Tugas melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja dan tenaga kepelatihan. Visi menjadi lembaga pelatihan yang unggul, bermartabat, serta diakui dunia industri. Misi menciptakan tenaga kerja yang kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi melalui pelatihan kerja, sertifikasi, dan kemitraan. Janji layanan kompak, ketulusan hati, optimis, mengutamakan pelanggan tanpa diskriminatif, profesional, akuntabel, dan kompeten. Hadapi segala persaingan dengan penguasaan kompetensi. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang membuat Anda kompeten.